SSD NVMe udah sejak lama masuk ke generasi kelima atau lebih tepatnya menggunakan jalur PCI Express Gen 5. Apakah berarti di tahun 2025 ini NVMe Gen 3 udah ketinggalan zaman? NVMe Gen 5 udah semakin cakep, semakin kenceng aja. Dia udah mepet 15 GB per second rata-rata segitu. Dan udah semakin adem dibandingin awal dulu rilis itu panasnya luar biasa. Bahkan software terutama game zaman sekarang juga udah semakin optimize untuk menjalankan hardware yang semakin kenceng. Zaman dulu main game 4 core itu udah dibilang lebih dari cukup. Karena lebih dari 4 core nggak akan nambah performance bre. Tapi zaman sekarang semakin banyak core-nya semakin kenceng gamenya. RAM juga sama. Dulu beda speed RAM-nya itu nggak terlalu ngaruh, tapi sekarang beda speed RAM bisa meningkatkan performance dengan lumayan signifikan. Bagaimana dengan SSD? Apakah Gen 3, Gen 4, Gen 5 ini juga bisa menambah performance dengan signifikan? Satu hal yang pasti, transfer rate NVMe Gen 3 secara angka udah terasa jauh banget ketinggalan. PCI Express Gen 3 kali 4 paling banter cuma bisa menghantarkan 4 GB per second data. Gen 4-nya bisa sampai 8, Gen 5-nya bisa sampai 16 GB. Latency secara teori juga akan jauh lebih tinggi dibandingin Gen 4 dan 5, tapi seberapa jauh perbedaan aktualnya kita akan tes habis ini ya. Untuk pengujian kali ini saya pakai QX30 NVMe Gen 3 1 TB. Walaupun Gen 3 tapi dia menggunakan TLC NAND flash dan untuk produksi yang sekarang udah ditulis di packingnya. Sebagai pembanding, QX50 Gen 4 yang secara kelas ada di atasnya malah pakai QLC. QX30 ini menggunakan controller MAP1202. Dia adalah controller yang biasa digunakan di SSD kelas budget seperti Acer AS2280 P4U, Lexar NM620 dan Team Group MP33. Untuk kapasitas 1 TB ini dia single sided, jadi heatsink atas doang udah cukup. Walaupun untuk Gen 3 seharusnya sih heatsink nggak terlalu krusial. Sekarang kita lihat performance-nya. Transfer rate jelas beda jauh. Sequential read QX30 Gen 3 cuma 3000-an MB per second, sedangkan Q Militan M1 Gen 4 lebih dari 7000 dan Q Militan M2 Gen 5 mepet 15000. Tapi ingat, motherboardnya juga harus sesuai generasi SSD-nya ya. Sequential rate juga sama. QX30 di kisaran 3000-an dibanding M1 yang hampir 5000 dan M2 yang lebih dari 13000. Tapi untuk urusan temperatur nggak bisa dihindari, semakin kencang semakin panas. Terlihat QX30 nggak lebih dari 44 derajat Celcius dan ini adalah temperatur dengan heatsink bawaan motherboard Asus ROG Strix X870A. Yang menarik adalah random performance-nya. QX30 masih tetap paling rendah, tapi kali ini perbedaannya nggak terlalu jauh. Random read dia bisa stabil banget di 177 MB per second dibandingin M1 dan M2 yang ada di kisaran 270-an MB per second. Random write kondisinya kurang lebih sama. QX30 bisa sangat stabil di 181 MB per second dengan selisih yang tidak terlalu jauh dengan M1 dan M2 yang justru nggak terlalu stabil. Kemudian parameter pengujian baru, random read dan write bersamaan. Terlihat QX30 walaupun angkanya lebih rendah tapi dia lebih stabil. Di awal read dan write speednya 45 MB per second dan di akhir tes turun 29% aja jadi 32 MB per second. Sedangkan M1 dan M2 speednya menurun dengan lebih drastis, di mana M1 turun 39% dan M2 turun 36%. Read latency distribution, perhatikan bagian kiri grafik yang mewakili kondisi general. Terlihat read latency QX30 terbilang bagus banget, menyamai Q Militan M2 yang Gen 5, di mana untuk 50th percentile 2 microsecond dan 99th percentile-nya 4,1 microsecond. Di bagian kanan adalah kondisi ekstrim, di mana read latency-nya tergolong cukup bagus, nggak sampai 10 milisecond dibandingin M2 yang bisa sampai 28. Tapi untuk write latency kondisinya berbeda. Dalam kondisi normal sebenarnya nggak terlalu buruk, 50th percentile-nya 1,9 microsecond dan 99th percentile-nya 4,3 microsecond. Nggak terlalu jauh dibandingin M1 dan M2. Tapi dalam kondisi ekstrim, latency QX30 bisa naik sampai 205 milisecond. Jauh banget dibandingin M1 dan M2. Terakhir, ini adalah latency untuk simulasi gaming, di mana SSD-nya saya kasih banyak request sekaligus dari beberapa thread. Di sini terlihat keterbatasan jalur PCI Express Gen 3. Dalam kondisi normal aja, 50th percentile-nya terhitung tinggi banget, 5,3 milisecond, yang berarti hampir 5 kali lipat lebih lambat dari Q Militan M2. 99th percentile-nya 10 milisecond dan ini hampir 10 kali lipat lebih lambat dibandingin M2. Dan dalam kondisi ekstrim, dia bisa mencapai 65 milisecond. Nah, poin terakhir ini langsung terlihat saat digunakan untuk loading game. Cyberpunk di Q Militan M2 bisa terbuka dalam waktu 25 detik. M1 butuh 27 detik, tapi QX30 butuh waktu 39 detik. Red Dead Redemption 2 juga sama. Q Militan M1 dan M2 hampir sama, butuh 23 detik untuk membuka gamenya, sedangkan QX30 hampir 43 detik.
Kio X30 yang mewakili NVMe Gen 3 saat ini. Kalau diadu secara performance ya udah jelas pasti kalah sama adik-adiknya lah ya. Transfer rate-nya juga lebih rendah, latency-nya juga lebih tinggi. Dan perbedaan ini ternyata terlihat langsung dari tadi udah dites. Loading game jauh lebih lambat dibandingin Gen 4 dan Gen 5. Dan selisih performance ini bakal menjadi lebih besar lagi kalau gamenya udah support direct storage dari Microsoft yang dibuat untuk NVMe dengan kecepatan tinggi, Gen 4 dan yang lebih baru. Terus apakah berarti Gen 3 udah nggak layak untuk dibeli? Ya nggak juga sih. Kalau sistem kamu, motherboardnya atau mungkin laptopnya hanya support Gen 3, beli yang Gen di atasnya nggak akan ada manfaatnya karena kecepatannya akan mentok di Gen 3. Jadi kalau beli ya sesuaikan dengan generasi motherboard atau laptopnya. Cuma di sini yang perlu dipertimbangkan adalah harga. Kalau selisih harganya nggak terlalu banyak antara Gen 3 dan Gen 4, ya nggak ada salahnya beli yang Gen 4 sekalian. Tapi kalau selisihnya lumayan, ya beli aja yang Gen 3. Ngapain beli yang lebih kenceng kalau jalannya nggak bisa sekencang itu. NVMe Gen 3 ini baru nggak ada lawannya kalau kamu cari SSD dengan kapasitas kecil 128 atau 256 GB. Karena Gen 4 dan Gen 5 udah nggak punya kapasitas sekecil itu. Kio Militan M1 Gen 4 kapasitas terkecilnya 500 GB. Sedangkan M2 yang Gen 5 terkecil malah 1 TB. Sedangkan Kio X30 ini masih ada kapasitas 128 dan 256 GB. Jadi NVMe Gen 3 ini cocok banget buat yang ngejar ngerakit PC atau upgrade laptop dengan budget rendah. Entah karena ngejar kapasitas rendah atau memang setiap rupiahnya bermanfaat. Selisih 50 atau 100 ribu, tapi kalau memang sistemnya hanya support yang Gen 3, ya ngapain harus beli yang lebih mahal, ya kan? Jadi kalau memang kamu butuhnya yang Gen 3 tapi males searching, langsung klik aja linknya ada di bawah video ini.